Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kuat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biiznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan salah satu di antara karya besar yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada pembahasan bab 193, nomor hadis 415. Hah? Empat berapa? Bab 194, hadis 415. Salah penomoran berarti kitabnya. Bentar. 91, 92. Taib benar. Bab 194, nomor hadis 415. Berkaitan dengan babu majaa fi man shalla fi yaumin wa lailatin 12 rak'atan minas sunnah wa ma lahu minal fadl. Berkaitan dengan salat sunnah dalam satu hari satu malam, yakni salat-salat yang mengiringi salat wajib sebanyak thintai asyrata rak'ah, sebanyak 12 rakaat. Wa ma lahu minal fadl, dan keutamaan daripada 12 rakaat ini. Beliau membawakan dua hadis dalam bab ini. Hadis nomor 414 dan hadis 415, di mana para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjelaskan tentang keutamaan mengerjakan 12 rakaat dari salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shalla fi yaumin wa lailatin 12 rak'atan bunya lahu baitun fil jannah."
Barang siapa yang mengerjakan salat dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan 12 rakaat tersebut. Beliau bersabda, arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-maghribi wa rak'ataini ba'da al-isya'i wa rak'ataini qabla salatil fajri salatil ghadat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya. Berarti 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian 2 rakaat setelah isya. Kemudian 2 rakaat qabla salatil fajri salatil ghadat. 2 rakaat sebelum salat fajar, yakni salat subuh. Ini 12 rakaat yang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakannya, dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha hadis 414, man sabara ala thintai asyrata raka'ah, yakni barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mengerjakan 12 rakaat dari salat sunnah ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bangunkan untuknya rumah di surga. Ini hadis dan pembahasan terakhir yang kita baca dan kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Biidznillah insyaallah kita akan masuk bab berikutnya, 195, nomor hadis 416. Beliau berkata, Imam Tirmidzi berkata, babu ma jaa fi raq'atayil fajri minal fadl. Bab apa-apa yang telah datang terkait dengan keutamaan 2 rakaat fajar. Ini 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh. Kemudian beliau bawakan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, ini 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha. Keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dikerjakan oleh seorang hamba sebelum salat subuh, ini salat sunnah yang masuk dalam 12 salat sunnah yang disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Keutamaannya, pahalanya, ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini keutamaan yang para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Ya, keutamaan yang sangat besar. Hanya 2 rakaat sebelum subuh. Nilainya di sisi Allah, ganjarannya di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, beliau mengerjakan 2 rakaat ini bersama dengan salat witir. Beliau selalu mengerjakannya baik dalam keadaan muqim maupun dalam keadaan musafir. Bahkan beliau mengqadha'nya. Bahkan beliau tatkala tidak sempat mengerjakan 2 salat ini pada waktunya, 2 rakaat sebelum subuh dikerjakan sebelum salat subuh,
Kemudian witir dikerjakan sebelum terbit fajar. Jika seandainya beliau terhalang karena kondisi tertentu, tidak bisa mengerjakan dua salat ini pada waktunya, maka beliau apa? Mengqadha'nya. Beliau menggantinya di waktu berikutnya. Contoh misalnya beliau mengqadha salat witir yang tidak sempat beliau kerjakan pada waktunya setelah terbit matahari, yakni di waktu duha. Begitu juga dengan salat 2 rakaat sebelum subuh. Ini menunjukkan bahwa dua salat ini, terkhusus yang kita kaji, yang kita bahas saat ini 2 rakaat sebelum subuh, ini merupakan dua salat yang sangat dijaga oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam karena keutamaannya. Sampai sebagian para ulama mengatakan hukum kedua salat ini adalah sunnatun muakkadah. Salat sunnah yang sangat ditegaskan untuk dikerjakan. Sebagian menyebutkan sunnah muakkadah adalah salat sunnah yang hukumnya mendekati wajib. Ya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama kita mengatakan jika seandainya salat sunnah sebelum subuh, yang itu merupakan salat yang hukumnya sunnah, tidak wajib, nilainya di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya, maka tentunya salat yang wajib, hukumnya wajib, yakni salat subuhnya, itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Jadi kalau seandainya salat sunnahnya saja, nilai pahalanya di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya, maka salat subuh nilai pahalanya jauh lebih besar. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah anugerah dan kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala mudahkan ia untuk mengerjakan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah, yang nilai pahalanya sangat besar di sisinya Subhanahu wa taala. Ini keutamaan 2 rakaat sebelum subuh. Keutamaan 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian bab 196 masih berkaitan dengan salat sunnah ini. Beliau berkata, babu majaa fi takhfifi raq'atayil fajri wa makanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fihima. Bab apa-apa yang telah datang fi takhfifi raq'atayil fajr. Mengerjakan salat 2 rakaat fajar itu takhfif. Beliau meringankan 2 salat ini dan apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh salatnya ringan, artinya tidak panjang. Salat yang tidak tidak panjang. Bahkan sunnahnya di sini adalah tidak panjang. Sunnahnya di sini tidak dipanjangkan. Sunnahnya di sini adalah diringankan. Berbeda dengan sholat malam misalnya, ya, sholat malam itu sunnahnya apa? Panjang. Karenanya dibolehkan bagi seorang yang mengerjakan sholat sunnah malam, ya, sholat malam, sholat tahajud, untuk memegang mushaf. Karena mungkin ia tidak hafal banyak dari ayat Al-Quran dan ia ingin melaksanakan sholat itu sebagaimana diperintahkan untuk panjang, maka dibolehkan bagi dia untuk melihat apa? Mushaf, sebagaimana dalam athar Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala beliau memerintahkan budak yang telah dimerdekakan untuk mengimaminya dalam salat malam, maka beliau perintahkan budak tersebut untuk melihat apa? Mushaf, agar salatnya panjang. Namun salat 2 rakaat sebelum subuh ini sunnahnya adalah takhfif. Sunnahnya adalah ringan, ya, tidak panjang. Kemudian beliau bawakan hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Ramaqtun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam syahran." Aku memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 1 bulan. Fakana yaqra'u fi rak'ataini qabla al-fajri bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Di mana Abdullah bin Umar mengatakan, aku memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 1 bulan. Fakana yaqra'u fi rak'atain, maka beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat
pada 2 rakaat sebelum subuh, di rakaat yang pertama beliau membaca qul ya ayyuhal kafirun, Fatihah, kemudian baca qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian di rakaat yang kedua beliau membaca qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas. Ini 2 surat yang apa? Pendek. Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ya. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana Abdullah bin Umar tahu bahwa beliau membaca 2 surat ini? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala salat, kadang-kadang beliau salat dengan menggerakkan lidah beliau seperti seorang yang berbisik-bisik. Karenanya di dalam salat itu tatkala kita membaca surat kemudian membaca zikir-zikir dalam salat, maka tidak boleh membacanya dengan istilah kita di dalam hati. Lisan harus apa? Harus bergerak. Ya, tidak boleh lisan diam kemudian hatinya membaca. Ini tidak membaca dalam pembahasan bahasa Arab, bahwa orang yang hanya istilahnya membaca dalam hati itu tidak disebut membaca. Karena kalau seandainya seorang salat contoh misalnya tatkala kita berbicara tentang membaca surat Al-Fatihah adalah salah satu di antara rukun daripada rukun salat. Kemudian mulutnya tidak bergerak, lidahnya tidak bergerak, dia hanya diam saja walaupun hatinya membaca, maka ia tidak disebut membaca surat Al-Fatihah. Jadi harus ada gerakan. Lisan bergerak, ya, mulutnya bergerak untuk membaca. Dan dari sinilah para sahabat tahu apa yang sedang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah kita juga singgung tatkala para sahabat bisa mengetahui apa yang dibaca oleh Rasulullah di salat zuhur dan salat asar. Mereka bisa tahu apa yang dibaca oleh Rasulullah di salat zuhur dan salat asar. Padahal kedua salat tersebut adalah salat sirriyah, salat yang bacaannya itu tidak dijelaskan, tidak dikuatkan. Akan tapi mereka tahu apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tatkala mereka duduk atau berada posisinya dekat dengan Rasulullah, bacaan itu kadang didengar. Ya, bukan seperti jahar, ya, jahar dikuatkan bacaannya tidak. Akan tapi istilahnya hamhamah, seperti orang berbisik, yang orang kalau dekat, duduk dekat dengan beliau atau posisinya dekat dengan beliau, maka yang dibaca itu terdengar. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 2 surat yang dibaca dalam salat sunnah sebelum subuh. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, disebutkan karena begitu sangat ringannya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya-tanya, karena ringannya salat beliau di 2 rakaat sebelum subuh ini, sampai Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya-tanya apakah beliau membaca Fatihah atau tidak, karena salatnya sangat ringan. Berbeda dengan sholat malam, ya, sholat malam Rasulullah. Jadi ringannya di sini bukan maksudnya adalah mungkin gambaran kita cepat selesai, bukan. Karena perbandingan antara sholat malamnya Rasulullah yang baru saja beliau kerjakan dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Jadi jangan kemudian kita mengatakan oh berarti ringan secepatnya Ustaz, bukan. Tapi ini perbandingan antara sholat siapa? Rasulullah di malam hari atau sholat tahajud beliau dibandingkan dengan sholat sebelum subuh ini. Karena Aisyah menceritakan bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala mengerjakan sholat malam, maka beliau mengerjakan dengan sangat panjang sekali. Bahkan ayat demi ayat itu betul-betul direnungkan. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat dari Hudzaifah bin Yaman bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat malam, membaca 1 ayat,
membaca satu ayat dengan berlahan, dengan merenunginya, dengan mentadabburinya. Bahkan disebutkan tatkala beliau melewati ayat yang bercerita tentang siksa neraka, maka beliau di situ memohon kepada Allah agar kiranya Allah menyelamatkan beliau. Jadi benar-benar berlahan membacanya. Berbeda dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Jadi jangan kemudian kita bayangkan bahwa sholat yang ringan maksudnya di sini adalah secepatnya sholat, bukan. Akan tapi ya standar baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, kemudian membaca di rakaat pertama setelah Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, kemudian di rakaat kedua setelah Fatihah qul huwallahu ahad. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Karenanya yang misal mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum subuh ini, kemudian dia membaca misalnya surat Amma Yatasa'alun, membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk, atau mungkin ada yang saya semangat sekali Ustaz, saya ingin baca surat Al-Baqarah misalnya, maka ini menyelisih apa? Sunnah Nabi SAW. Ini menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kita masuk bab 197. Babu maja'a fil kalam ba'da rak'atayil fajr. Bab apa-apa yang telah datang terkait dengan al-kalam. Al-kalam maksudnya adalah berbicara setelah 2 rakaat subuh. Beliau bawakan hadis Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atayil fajri fa in kanat lahu ilayya hajatun kallamani wa illa kharaja ila shalah. Aisyah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai mengerjakan salat 2 rakaat sebelum subuh, fa in kana lahu ilayya hajatun kallamani. Kalau seandainya beliau punya hajat tertentu untuk disampaikan kepadaku, maka beliau akan berbicara denganku. Ini kata Aisyah. Wa illa, dan kalau seandainya tidak ada hajat untuk berbicara, maka beliau tidak berbicara dan beliau langsung mengerjakan sholat subuh. Jadi kalau ada hal yang mesti harus dibicarakan, maka beliau bicarakan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi kalau tidak, maka beliau diam. Beliau diam sampai nanti tiba waktu sholat subuh. Kemudian Al-Imam Tirmidzi membawakan menyampaikan sebuah penjelasan. Beliau berkata, waqad kariha ba'du ahli al-ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim al-kalama ba'da tulu'il fajri hatta yusalli salat al-fajr. Sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai landasan dibencinya, makruh berbicara setelah terbit fajar sampai selesai mengerjakan sholat subuh. Jadi pembicaraan dengan keluarga itu hendaknya ditinggalkan. Bukan maksudnya diam saja. Ya, karena kalau diam saja mungkin istri akan mengatakan, "Bang, ada apa? Sakit?" Bukan maksudnya diam, tapi di sini syariat Nabi SAW ingin memberikan contoh bahwa dari selesai mengerjakan sholat subuh, sholat 2 rakaat sebelum subuh sampai nanti sholat subuh kita kerjakan, maka ini waktu-waktu yang sangat luar biasa untuk berzikir kepada Allah. Jadi manfaatkan untuk apa? Berzikir. Manfaatkan untuk berzikir. Ini yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah SAW setelah selesai mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, beliau tidak berbicara apapun dengan keluarganya, kecuali dalam hal-hal yang memang mendesak yang harus dibicarakan. Kalau tidak, maka beliau diam. Beliau menyibukkan diri berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan bahwa nanti insyaallah di pembahasan berikutnya ya, pembahasan berikutnya, bahwa setelah selesai mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, beliau biasanya berbaring dulu. Ya, beliau istirahat ya beberapa waktu sampai mengerjakan nanti sholat subuh. Jadi tidak ada yang dibicarakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali kalau seandainya ada perkara-perkara yang mendesak yang harus dibicarakan, maka beliau bicarakan. Kalau tidak,
ya, maka beliau tidak berbicara dengan keluarganya sampai selesai mengerjakan sholat subuh. Beliau mengatakan illa makana min dzikrillah au mimma la budda min. Jadi antara sholat 2 rakaat sebelum subuh sampai sholat subuh, beliau tidak berbicara apapun kecuali zikir kepada Allah atau perkara-perkara yang mesti untuk dibicarakan. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Karena ini waktu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni waktu antara sholat 2 rakaat sebelum subuh sampai mengerjakan sholat subuh. Kemudian bab 198, babu majaa la salata ba'da tulu'il fajri illa rak'atain. Bab apa-apa yang telah datang, tidak ada salat setelah terbit fajar, maksudnya salat sunnah, kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Jadi setelah terbit fajar, maka tidak ada salat sunnah apapun kecuali 2 rakaat. Kalau sebelum terbit fajar, salat apa? Sebelum terbit fajar, salat malam. Silahkan perbanyak. Ya, salat malam itu dimulai dari setelah selesai salat Isya sampai terbit fajar. Di waktu ini silahkan, bahkan menurut pendapat yang disebutkan oleh sebagian para ulama, jumlah bilangan rakaatnya tidak ditentukan, tidak dibatasi, sesuai dengan apa? Kemampuan. Ya, mampunya berapa? 2 rakaat terus semampu kita. Namun setelah terbit fajar, ya, setelah terbit fajar tidak ada salat sunnah apapun setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat saja. Kemudian beliau bawakan hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini nomor hadis 419. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ba'dal fajri illa sajdatain. Tidak ada salat setelah terbit fajar kecuali 2 sujud, yakni 2 rakaat saja. Salat sunnah sebelum subuh. Ya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, bahkan Al-Imam Tirmidzi mengomentari hadis ini, walaupun komentar Imam Tirmidzi ini dikritisi oleh sebagian para ulama. Beliau sampai mengatakan terkait dengan tidak ada salat sebelum mengerjakan salat subuh kecuali 2 rakaat, beliau mengatakan wa huwa majtama alaihi ahlul ilmi karihu ayyusalli ar-rajulu ba'da tulu'il fajri illa rak'atal fajr. Telah terjadi kesepakatan para ulama, dibencinya mengerjakan salat sebelum fajar kecuali 2 rakaat saja. Walaupun ada sebagian berpendapat lain daripada pendapat ini, namun hadis ini menunjukkan bahwa memang antara setelah terbit fajar sampai sholat subuh tidak ada sholat kecuali 2 rakaat. Sampai ada sebuah riwayat dari seorang tabi'in, dia ditanya oleh seseorang bahwa ia ingin mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum subuh 4 rakaat. Dia ingin mengerjakannya berapa? 4 rakaat. Yang sampai kepada kita dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengerjakannya hanya 2 rakaat. Maka dia mengatakan, saya ingin mengerjakannya 4 rakaat. Maka alim ini, tabi'in ini mengatakan, saya khawatir Allah akan menyiksamu. Maka dia mengatakan, apakah mungkin Allah menyiksaku karena aku mengerjakan salat? Masa iya Allah akan menyiksaku gara-gara aku mengerjakan apa? Salat. Maka alim ini mengatakan, Allah tidak menyiksamu karena engkau mengerjakan salat, akan tapi Allah Subhanahu wa taala marah kepadamu karena engkau menyelisih sunnah nabinya. Jadi bukan karena salatnya dia marah kepadamu, akan tapi karena engkau menyelisih apa? Sunnah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam perkara-perkara yang lain, kita dalam melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ada seorang datang kepada seorang ulama kemudian mengatakan, saya ingin memulai ihram saya di Madinah ini dari sisi kuburan Rasulullah, dari masjid. Padahal Nabi SAW menetapkan bahwa penduduk Madinah dan siapa yang datang ke kota Mekah dari arah Madinah, maka start ihramnya itu dari
Hulaifah dari Abyar Ali. Tapi dia mengatakan, bertanya kepada seorang ulama, kalau saya inginnya dari Masjid Nabawi ini. Maka alim tadi mengatakan, saya khawatir engkau ditimpa fitnah. Ya, ditimpa musibah. Allah akan timpakan musibah kepadamu. Maka dia mengatakan, ya alim, bagaimana Allah akan menimpakan kepadaku musibah? Saya menambah ibadah beberapa kilometer. Ya, kalau dari Abyar Ali, Masjid Nabawi kurang lebih 5 kilometer. Jadi jarak 5 kilometer dari Masjid Nabawi ke Bir Ali, tempat yang ditentukan oleh Rasulullah, bukankah dia bisa berzikir lebih banyak, bertalbiyah lebih banyak, berdoa lebih banyak? Maka alim ini mengatakan, fitnah apalagi yang lebih besar yang menimpa seorang hamba tatkala ia menganggap bahwa yang ia lakukan itu lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini fitnah. Ya, ini fitnah yang sangat berat yang ditimpakan Allah kepada seorang hamba tatkala ia menganggap bahwa ibadah yang dia lakukan itu jauh lebih utama, jauh lebih mulia daripada ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Intinya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ba'dal fajr illa sajdatain. Tidak ada salat sunnah sebelum dilakukannya salat subuh, yakni khususnya setelah terbit fajar sampai mengerjakan salat subuh, tidak ada salat sunnah kecuali dua rakaat saja. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab 199 masih berkaitan dengan salat 2 rakaat sebelum subuh. Nomor hadis 420. Babu majaa fil ittija' ba'da rak'atayil fajr. Bab apa-apa yang telah datang berbaring istirahat setelah mengerjakan 2 rakaat subuh atau 2 rakaat sebelum subuh. Beliau bawakan hadis Abu Hurairah nomor hadis 420, idza shalla ahadukum rak'atayil fajri falyattaji' ala yaminihi. Apabila salah seorang di antara kalian selesai mengerjakan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, hendaknya berbaring dengan lambung kanannya, berbaring miring. Ini perintah ya. Sebagian ulama mengatakan berbeda pendapat. Ada yang mengatakan perintah di sini dibawa kepada wajib. Ini pendapat pertama. Ada yang mengatakan perintah di sini dibawa kepada sunnah. Namun ada sebagian para ulama mengatakan perintah di sini dibawa kepada sunnah bagi yang tadi malam mengerjakan sholat tahajud. Jadi istirahat untuk mengembalikan kekuatan demi untuk mengerjakan sholat apa? Sholat subuh. Ya, karena beliau itu sholatnya sangat panjang di sepertiga akhir malam. Kemudian setelah terbit fajar beliau mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, kemudian demi untuk mengembalikan tenaga dan kekuatan lagi untuk mengerjakan sholat subuh. Karena sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, sholat subuh itu bacaannya lebih apa? Lebih panjang. Lebih panjang. Karenanya beliau istirahat terlebih dahulu, berbaring miring dengan lambung kanan, istirahat sampai nanti Bilal bin Rabah menyampaikan kepada Rasulullah bahwa iqamah salat subuh akan ditegakkan. Ini tentunya juga menunjukkan bahwa jarak antara salat sunnah sampai nanti iqamat itu ada jaraknya. Ya, kalau kita di negeri kita saat ini kadang-kadang jangankan berbaring istirahat, sholat sunnah di rumah saya kadang nggak keburu ya, karena sangat cepat antara terbit fajar dengan iqamat, sangat cepat. Ya, ini menunjukkan ya kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, memang benar-benar ada jeda yang cukup. Yang kalau kita perhatikan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, ya kurang lebih sampai 10-15 menit kadang-kadang waktunya. Jadi lumayan panjang ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dan juga memberikan kesempatan
bagi para kaum muslimin yang hendak mengerjakan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh di mana? Di rumah. Karena memang tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat 2 rakaat sebelum subuh ini kecuali di rumahnya. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam secara khusus mengingatkan kita, memberikan arahan kepada kita, hendaknya kita mengerjakan salat sunnah di mana? Di rumah. Beliau mengatakan jangan jadikan rumah kalian seperti apa? Seperti kuburan. Ya, berikan bahagiannya rumah kalian itu untuk mengerjakan salat-salat apa? Salat-salat sunnah. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik salat yang dilakukan oleh seorang hamba adalah salat di rumahnya kecuali salat wajib. Berarti kalau dikatakan sebaik-baik berarti pahalanya lebih apa? Lebih besar, ganjarannya lebih besar kalau kita kerjakan salat-salat sunnah itu di mana? Di rumah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sunnah berbaring. Ya, istirahat sejenak sebelum mengerjakan salat subuh. Sebagian mengatakan hukumnya wajib, sebagian mengatakan hukumnya mustahab, sunnah, sebagian lagi mengatakan hukumnya sunnah bagi yang mengerjakan salat malam, yang butuh apa? Istirahat. Taib. Kemudian kita masuk bab 200 bab apa-apa yang telah datang idza uqimatis shalah fala, kecuali kalau seandainya salat sunnah itu sudah dianggap selesai. Contoh misalnya kita sudah ruku yang rakaat kedua, maka lanjutkan saja, kemudian salam dan langsung apa? Langsung masuk mengerjakan salat wajib bersama dengan apa? Bersama dengan imam. Tapi intinya kalau sudah qomat ditegakkan, jangan mulai mengerjakan salat sunnah. Jangan mulai mengerjakan salat sunnah. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Berarti selama qomat belum ditegakkan, silahkan kerjakan salat sunnah. Dan di masjid-masjid kita kadang ini perkara yang sulit ya, karena muadzin itu tidak qomat kalau masih ada orang yang sholat. Makanya kalau ada orang terlambat agak masuk, mungkin tinggal 2 menit qomat, dia langsung sholat sunnah, ini membuat jamaah yang lain agak terganggu. Ya, agak terganggu. Kenapa? Tinggal 2 menit kok sholat. Di akhirnya qomatnya ditunda. Padahal sebenarnya qomat saja nggak apa-apa. Silahkan qomat, tidak apa-apa. Walaupun dia sedang apa? Sedang sholat. Karena waktunya sudah apa? Waktu yang disepakati untuk ditegakkan iqamah itu sudah tiba, ya qomat saja. Sedangkan mereka-mereka yang masih sholat, ya kalau sholatnya sudah dianggap selesai, maka dia lanjutkan sejenak sampai kemudian bisa bergabung mengerjakan sholat wajib. Dan kalau masih rakaat pertama, ya masih rakaat pertama, silahkan diakhiri, kemudian ikut mengerjakan sholat apa? Sholat wajib. Ya, karena mungkin pemahaman di jamaah di masjid-masjid kita, khususnya muadzinnya tidak memahami ini, ya alangkah baiknya supaya tidak terjadi kegaduhan ya. Apalagi kadang-kadang sebagian kita datangnya itu memang ya jamaah kurang 3 menit. Jadi datangnya selalu terlambat dan langsung apa? Langsung sholat. Jadi kalau dia datang itu selalu orang mengatakan ini kurang kerjaan ya. Ya, kalau demikian maka coba supaya tidak terjadi masalah di tengah kaum muslimin, ya datangnya lebih apa? Lebih awal. Atau kerjakan sholat itu di mana? Di rumah. Kemudian datang. Ya, ini menjaga agar tidak terjadi perselisihan, perdebatan, bahkan sampai hal-hal yang tidak diinginkan di kalangan kaum muslimin. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Intinya, kalau qomat sudah ditegakkan, maka tidak ada sholat sunnah lagi. Semuanya harus bersama-sama mengerjakan sholat wajib. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya nomor bab 201. Nomor bab 201
Babu ma jaa'a fi man tafutuhu rak'atani qabla al-fajri yusallihi ma ba'da salati subhi. Bab apa-apa yang telah datang bagi orang yang terluputkan darinya 2 rakaat sebelum subuh, maka ia mengerjakannya setelah sholat subuh. Ia mengerjakannya setelah sholat subuh. Jadi 2 rakaat sholat subuh sebagaimana kita sebutkan tadi, sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ini sunnah muakkadah. Bahkan kita tadi sebutkan bahwa ini sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh siapa? Rasulullah. Maka ada istilah qadha. Bahkan sebagian para ulama mengatakan mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum subuh setelah sholat subuh itu bukan qadha, bahkan itu ada. Kalau qadha itu mengerjakan di luar waktunya. Kalau qadha itu mengerjakan setelah waktunya selesai. Sedangkan ada mengerjakan ibadah pada waktunya. Contoh, kita mengerjakan puasa bulan Ramadan, di bulan Ramadan itu ada. Tatkala kita sakit atau safar kita tidak berpuasa, kemudian kita mengerjakannya di luar Ramadan, itu artinya qadha. Maka sebagian ulama mengatakan mengerjakan sholat 2 rakaat sunnah sebelum subuh setelah mengerjakan sholat subuh ini masih ada, karena masih pada waktunya. Jadi setelah selesai subuh tadi kita tidak sempat mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, kita langsung berpindah tempat misalnya mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka ini masih ada, karena waktu itu masih waktu sholat subuh, masih fajar. Qadha itu kapan? Qadha itu tatkala kita kerjakan 2 rakaat sebelum subuh ini di waktu duha. Terbit matahari, kemudian kita kerjakan apa? 2 rakaat sebelum subuh yang tadi tidak sempat kita kerjakan. Walaupun ada sebagian ulama tetap mengatakan kalau dikerjakan setelah sholat subuh tetap disebut qadha, bukan ada. Ini perbedaan istilah, tapi yang kita tarik kesimpulan terpenting di sini bahwa 2 rakaat sebelum subuh itu memang sangat diperhatikan sekali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kalaupun tidak sempat dikerjakan pada waktunya maka dikerjakan setelahnya. Kemudian beliau bawakan hadis. Ya, beliau bawakan hadis Muhammad ibnu Ibrahim dari kakeknya Qais. Qala, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa uqimatis shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, maka qomat pun ditegakkan oleh Bilal. Beliau keluar, beliau datang, maka Bilal pun mengumandangkan iqamat. Fa shallaitu ma'ahu subha. Qais berkata, aku pun ikut serta bersama dengan Rasulullah mengerjakan salat subuh berjamaah. Summan sarafan Nabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling. Setelah salam, beliau berpaling menghadap kepada para sahabat. Fawajadani usalli. Kiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatku sedang mengerjakan apa? Salat. Maka beliau menegur. Apa kata Rasulullah? Mahlan ya Qais. Asalatani ma'an. Tunggu dulu wahai Qais. Apakah engkau mengerjakan 2 salat sekaligus? Jadi selesai salat subuh kemudian salat subuh lagi? Maka qultu ya Rasulullah, inni lam akun raka'tu raka'atal fajr. Ya Rasulullah, tadi saya belum mengerjakan salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh ini. Jadi beliau subhanallah setelah salam beliau bersiap-siap untuk mengerjakan apa? Salat lagi. Ketepatan Nabi SAW berpaling karena selesai salam beliau menghadap kepada para sahabat. Beliau lihat Qais sudah bersiap-siap untuk apa? Salat. Maka apa kata Rasulullah? Mahlan ya Qais. Tunggu dulu Qais. Salat apa ini? Salat apa ini? Apakah salat subuh 2 kali? Apakah salat subuh 2 kali? Maka Qais mengatakan, tidak ya Rasulullah. Tadi saya belum mengerjakan salat sunnah sebelum subuh. Maka Nabi mengatakan, fala idzan. Ya, kalau demikian ya tidak apa-apa kata beliau. Kalau demikian tidak mengapa kata beliau. Ini menunjukkan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah bahwa mengerjakan
salat 2 rakaat sebelum subuh, setelah subuh, ini tidak mengapa. Walaupun ada riwayat yang melarang mengerjakan salat sunnah setelah kita mengerjakan salat subuh sampai terbit matahari. Tapi hadis ini memberikan pengecualian yang dibolehkan. Ya. Namun selalu kita ingatkan, jangan pula ini dijadikan sebagai apa? Ini alternatif ya. Bukan tujuan. Ya, kadang ada sebagian kita ya setelah sholat subuh langsung apa? 2 rakaat setiap hari. Tatkala ditanya, oh ini hadisnya, Nabi SAW melihat Qais, Nabi mengatakan, mahlan ya Qais as-salatani ma'an. Maka Qais mengatakan, ya tadi saya belum mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Maka Nabi menjawab, fala idzan. Ini sesekali, bukan dijadikan sebagai rutinitas yang terus setiap hari apa dilakukan. Lagi pula sebagaimana kita sebutkan tadi, 2 rakaat sebelum subuh itu 2 rakaat yang sangat ringan sekali, sangat ringan sekali. Ya, Fatihah Al-Kafirun, Fatihah Al-Ikhlas, sangat ringan sekali. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Tirmidzi mengomentari ya dengan komentar beberapa penjelasan para ulama, tapi intinya mengganti salat 2 rakaat sebelum subuh yang tidak sempat kita kerjakan pada waktunya itu dibolehkan setelah salat subuh. Ya, itu dibolehkan setelah salat subuh. Langsung. Ya. Kemudian beliau bawakan bab 202. Ini pilihan yang kedua. Kalau kita tidak bisa mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh pada waktunya. Pilihan yang pertama tadi menggantinya setelah selesai salat subuh. Pilihan yang kedua setelah terbit matahari. Bahkan Imam Malik rahimahullah berpendapat ini waktu yang lebih baik. Ini waktu yang lebih baik. Yakni dikerjakan di waktu duha. Beliau bawakan hadis Abu Hurairah, ya. Bab 202 ini babu majaa fi i'adatihima ba'da tulu'i syams. Mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh itu setelah terbit matahari. Setelah terbit matahari berarti telah masuk waktu apa? Waktu duha. Beliau bawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yusalli rak'atayil fajri falyusallihima ba'da ma tatlu'us syams." Barang siapa yang belum mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, maka hendaknya ia mengerjakan 2 salat ini setelah terbit matahari. Ya, setelah terbit matahari. Wal amal ala hada inda ba'dhi ahli ilm. Dan ini merupakan hadis yang dijadikan sebagai landasan yang diamalkan oleh sebagian para ulama. Bahkan sebagaimana kita sebutkan tadi, Imam Malik mengatakan tidak dikerjakan kecuali setelah terbit matahari. Jadi ada 2 pilihan ya, ba'da subuh atau setelah terbit matahari. Kalau ditanya mana, kedua-duanya boleh, tapi kalau ditanya mana yang lebih sesuai dengan isyarat beberapa dalil, maka yang sesuai, yang paling sesuai adalah setelah terbitnya matahari, karena tidak bertentangan dengan apa? Hadis-hadis larangan yang lainnya, ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Tapi masalahnya setelah terbit matahari biasanya lupa. Setelah terbit matahari biasanya apa? Lupa. Walaupun sebenarnya tidak mesti begitu terbit kita kerjakan sholat itu. Bisa mungkin jam 9, jam 10, ya. Karena ini semuanya waktu apa? Waktu duha. Bahkan sebagian para ulama mengatakan boleh diqadha sampai sebelum tenggelam matahari. Luar biasa ya. Kalau sudah tenggelam matahari sudah enggak ada lagi waktunya. Tapi mungkin ba'da zuhur bisa enggak diqadha? Bisa. Ba'da asar bisa. Silakan qadha. Ini menunjukkan bahwa 2 rakaat ya sebelum subuh itu adalah salat yang sangat istimewa. Bayangkan pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukan kekayaan yang ada di kota Madiyah Binji, bukan. Dunia dan seisinya. Berapa kita bisa hitung kekayaan yang ada di dunia ini? Itu lebih baik apa?
salat 2 rakaat sebelum subuh. Ini pahala sangat luar biasa. Yang tadi kita sebutkan, kalau salat sunnahnya saja pahalanya seperti itu, apalagi salat wajibnya. Makanya kita selalu bersyukur kepada Allah atas anugerah dimudahkannya kita mengerjakan ibadah kepada siapa? Kepada Allah SWT. Di antaranya dimudahkan untuk melakukan ibadah yang pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita masuk pembahasan bab 203. Babu ma jaa'a fil arba' qabla adh-dhuhri. Bab apa-apa yang telah datang salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Ini tentunya perincian dari penjelasan yang tadi sempat kita ulang, 12 apa? 12 rakaat. Jadi perincian pertama berkaitan dengan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis-hadisnya banyak beliau bawakan. Kemudian yang kedua terkait dengan 4 rakaat sebelum apa? Sebelum zuhur. Dan 2 rakaat setelah zuhur. Beliau membawakan hadis Ali radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla adh-dhuhri arba'an wa ba'daha rak'atain. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengerjakan salat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat dan setelah zuhur 2 rakaat. Kemudian Al-Imam Tirmidzi menjelaskan tata caranya. Tata caranya ini sudah kita juga sebutkan pada pertemuan sebelumnya. 4 rakaat ini bagaimana caranya? Apakah 2 rakaat ataukah 4 rakaat? 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam, ataukah 4 rakaat 1 salam? Kemarin telah kita jelaskan ada beberapa perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ada yang mengatakan 4 rakaat 1 salam. Namun kalau dilihat dari mana yang lebih banyak pahalanya, 2 rakaat salam. Kenapa? Gerakannya lebih banyak, bacaannya lebih banyak. Ya, tahiyatnya 2 kali, salamnya 2 kali. Ya, jadi nilai gerakan dan ucapan ibadahnya itu lebih banyak. Apalagi didukung oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili wan nahari mathna mathna. Salat sunnah di siang hari, salat sunnah di malam hari dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Jadi ini yang paling utama. Namun kalau seandainya ada yang mengerjakan 4 rakaat langsung, maka tidak mengapa. Ya, 4 rakaat 1 salam, maka tidak mengapa. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian bab 204. Babu ma jaa'a fi rak'ataini ba'da zuhur. Bab apa-apa yang telah datang 2 rakaat salat sunnah setelah salat zuhur. Abdullah bin Umar berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha." Aku salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Ini riwayat berarti tidak 12 rakaat, berapa rakaat? 10 rakaat. Jadi kalau yang 12 rakaat nilai pahalanya, janjinya adalah dibangunkan rumah di surga. Namun hadis Abdullah bin Umar dinukilkan bahwa zuhur, sebelum zuhur 2 rakaat. Berarti 10 rakaat. Ya, 10 rakaat. Ya, jadi boleh zuhur tidak harus 4 rakaat. 2 rakaat juga boleh. Ya, sesuai dengan riwayat Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kemudian bab termasuk berkaitan dengan bab 204, 205, beliau bawakan hadis 426, 427, 428. Dari Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla adh-dhuhri shallahunna ba'daha. Rasulullah kalau tidak sempat mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, maka beliau mengerjakan setelahnya. Ini juga diqadha.
Ya, beliau mengqadanya. Ya, bahkan dalam sebagian riwayat beliau mengqadanya setelah asar. Beliau mengqadanya setelah apa? Setelah sholat asar. Ini menunjukkan juga para ikhwah, setiap amal ibadah sunnah sekalipun yang sudah terbiasa kita mengerjakannya, kemudian kita tidak sempat mengerjakannya pada waktunya, maka silahkan diqadha di hari yang lain atau di waktu yang lain. Contoh misalnya orang biasa mengerjakan puasa Senin dan Kamis misalnya. Di hari Senin karena kondisi tertentu dia tidak bisa puasa, mungkin pas ada undangan atau yang lainnya, maka silahkan ganti puasa Senin itu di hari Selasa. Tidak baik seorang itu mengerjakan amal ibadah yang sudah biasa dia kerjakan tanpa sebab. Jadi betul-betul dijaga, diperhatikan dan tidak ditinggalkan dalam kondisi apapun, kecuali kalau memang harus ditinggalkan, tidak bisa dilakukan, maka silahkan ganti di waktu yang lainnya. Sama seperti subhanallah Nabi SAW terkait dengan sholat zuhur yang 4 rakaat, beliau itu selalu mengerjakannya. Aisyah mengatakan kalau nanti ada kondisi tertentu beliau tidak bisa mengerjakannya, maka beliau qadha setelahnya, beliau ganti itu sholat setelahnya. Dan ini hal yang terluput dari kita ya. Kita ini kadang kalau mengerjakan satu ibadah yang sudah terbiasa kita kerjakan, kemudian kita tinggalkan karena sebab tertentu, maka kita tidak ada beban apapun. Dan ini berlaku untuk semua amal ibadah. Contoh misalnya setiap hari kita biasa membaca sekian ayat dari Al-Quran, mungkin ba'da subuh, biasa ba'da subuh baca sekian ayat. Pada kondisi tertentu kita tidak bisa melakukannya ba'da subuh, maka silahkan lakukan di waktu yang lainnya. Bahkan kita lihat sebagian para ulama kita, karena memang kesibukan yang sangat padat, beliau membacanya tatkala beliau jalan dari rumah ke masjid. Bahkan kadang-kadang beliau berhenti di pintu beberapa waktu untuk menyelesaikan rutinitas bacaan Al-Quran sekian ayat yang setiap harinya beliau akan baca. Dia beliau berhenti sebelum masuk masjid, masih di pintu masjid, beliau berhenti lama, beliau baca dulu sampai selesai baru masuk masjid. Ini menunjukkan perhatian mereka menjaga amal ibadah. Karenanya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa di antara metode beribadah yang dilakukan oleh Nabi dan keluarganya adalah apabila sudah dilakukan maka tidak ditinggalkan dalam kondisi apapun. Kalaupun seandainya tidak bisa dikerjakan, maka diganti. Ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sekalipun amal ibadah tersebut adalah amal ibadah yang sunnah dan ringan. Ya, yang sunnah dan ringan. Maka disebutkan dalam riwayat, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qal. Amal yang paling dicintai oleh Allah dari seorang hamba adalah amal yang kontinu dia lakukan sekalipun sedikit. Jadi kalau sudah mulai beramal, keluarga Nabi itu mulai melakukan sebuah amal, maka mereka jaga sampai meninggal. Karenanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma tatkala berikrar di hadapan Rasulullah untuk puasa Daud, ya, puasa apa? Sampai masa tuanya beliau lakukan itu, tidak beliau tinggalkan. Sampai disebutkan seandainya, karena sudah lelah sekali, karena sudah sepuh sekali, dia mengatakan seandainya aku mengambil keringanan yang disampaikan oleh siapa? Rasulullah. Karena Nabi di awal mengingatkan beliau, puasalah 3 hari dalam 1 bulan. Maka dia mengatakan saya lebih kuat dari itu. Terus naik sampai silahkan puasa Daud, dan tidak ada puasa sunnah yang lebih tinggi dari itu. Maka dia pun mengerjakan itu dari masa mudanya sampai tatkala sudah sepuh tidak sanggup lagi, berat. Karenanya kadang beliau itu karena kalau puasa Daud ber 1 bulan itu 15 ya, 15 hari puasa, 15 hari tidak puasa. Jadi beliau tidak sanggup lagi hari ini puasa, besok buka, hari kemudian puasa, buka, itu tidak sanggup lagi karena kondisi kesehatan, kemampuan. Maka akhirnya kadang-kadang beliau itu tatkala sehat, tatkala terasa kuat, beliau mengerjakan 5 hari berturut, kemudian istirahat, 5 hari berturut, kemudian istirahat. Ya, sampai beliau mengatakan seandainya dahulu aku mengambil keringanan yang disampaikan oleh siapa? Rasulullah SAW. Jadi intinya para ikhwah, dalam metode beribadah yang terpenting adalah kontinu, istiqamah. Walaupun sedikit, kata Rasulullah SAW.
Ya, tapi bukan berarti ya sudah sedikit saja, bukan. Sedikit itu untuk melatih jiwa. Kalau seandainya sudah terbiasa dan sudah mencintai ibadah tersebut, maka silahkan apa? Naik level. Masa main game saja yang naik level ya? Kalau main game kita bersemangat untuk naik level. Kita harus selesaikan ini supaya levelnya naik. Ya, dalam ibadah juga kita harus naik levelnya. Yang tadinya ya ibadah ringan sedikit, kemudian ditambah sampai sesuai dengan kemampuan yang Allah anugerahkan kepada kita. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah bercerita bahwa beliau tatkala tidak sempat mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, maka beliau mengqadha'nya setelahnya. Kemudian hadis yang kedua dalam bab ini 427, Ummu Habibah berkata, ini kebanyakan salat sunnah Rasulullah diceritakan oleh ibunda-ibunda kita, istri-istri beliau. Kenapa? Karena hampir dikatakan seluruh salat sunnah Rasulullah di mana? Di rumah. Ummu Habibah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla qabla adh-dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an, harramahullahu 'alan nar." Barang siapa yang mengerjakan salat sebelum zuhur, sunnah sebelum zuhur 4 rakaat dan sunnah setelah zuhur 4 rakaat juga, maka Allah haramkan ia dari api neraka. Berarti ini ada tambahan ya, yang 12 rakaat ditambah lagi 2 rakaat setelah zuhur, maka ada berapa? 14 rakaat. Jadi siapa yang mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan apa? Api neraka. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nomor hadis 428 lebih ditegaskan lagi bahwa yang dimaksud dengan 4 rakaat setelah sholat sunnah sebelum zuhur itu adalah bukan sholat zuhur, tapi memang sholat sunnah setelah zuhur. Disebutkan dari Ummu Habibah, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelahnya, maka Allah haramkan apa? Api neraka. Subhanallah. Ini keutamaan yang sangat luar biasa yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi setelahnya mungkin kalau ada pertanyaan, tafadhal. Tafadhal. Salat subuh itu setengah 6 masih salat subuh batasnya gimana? Di salat itu setengah 6 baru salat. Baik, intinya salat subuh atau salat 5 waktu, Allah SWT sudah tentukan waktunya. Allah SWT berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang Allah wajibkan atas orang-orang beriman pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Jibril alaihi salam 2 hari berturut-turut. Di hari pertama Jibril turun mengimami Nabi awal waktu. Kemudian hari kedua Jibril mengimami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir waktunya. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, salat wajib itu dikerjakan di antara 2 waktu ini." Jadi ada waktu awal, ada waktu akhir. Begitu juga tatkala seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang waktu-waktu salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk ikut mengerjakan salat 2 hari. Ya, kemudian setelah selesai Nabi katakan padanya, "Mana yang bertanya tentang waktu salat?" "Saya Rasulullah." Maka Nabi katakan, salat wajib itu dikerjakan di antara 2 waktu yang sudah kita praktekkan ini. Sehingga kalau ditanya berkaitan dengan jam, ini susah. Karena waktu salat itu ditentukan dengan pergerakan apa? Matahari. Dan matahari itu terbit, bergerak dan tenggelam pada waktu-waktunya itu berbeda dari satu waktu yang lainnya, ya. Seperti misalnya daerah yang ada musim panas, ada musim dingin. Bahkan di negeri kita pada bulan-bulan sekian, jam sekian terbit, jam sekian tenggelam, nanti berubah lagi. Ya sekarang kita terbit tenggelam jam berapa? Jam 6. Jam 6.12 ya, kurang lebih jam 6.12.
Tapi pada satu waktu nanti dia 6:30, bahkan 6:30 lewat gitu. Jadi terkait dengan waktu sholat itu kalau dikaitkan dengan jam itu agak susah. Intinya ya, yang bisa saya jawab terkait dengan mungkin di sebagian masjid, sebagian mushola kami sholat subuhnya 5:30. Sholat subuhnya 5:30. Padahal yang mayoritas yang ada di masjid-masjid saat ini sholat subuhnya jam berapa? Jam 5 berapa? Lewat 10. Ini 5:30 misalnya. Kita agak sulit mengatakan ya itu sudah lewat subuh atau masih subuh. Intinya tatkala terbit fajar, ya, fajar shadiq telah terbit, maka waktu subuh telah tiba. Waktu subuh telah tiba. Ya. Kemudian disebutkan sampai kapan? Sampai sebelum matahari apa? Terbit. Sampai sebelum matahari terbit. Jadi ini waktunya. Maka kalau untuk mengatakan apakah dari jam sekian agak susah memang. Maka Allahu a'lam hal yang paling mudah ya, yang paling mudah kita ikuti saat ini adalah jadwal waktu sholat. Tiba waktu subuh jam berapa, waktu syuruk jam berapa. Jadi insya Allah kalau 5:30 misalnya dari jam 5:10 tadi misalnya sampai 5:30 ya masih waktunya. Ini masih waktunya insya Allah taala. Wallahu taala alam. Nah. Nggak tahu saya. Allahu a'lam. Walaupun itu sholat yang berbeda sebenarnya, tapi nggak tahu, saya belum pernah membaca penjelasan para ulama, ya karena masuk masjid itu kaitannya tidak duduk kecuali sholat terlebih dahulu, ya terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya di masjid kemudian 2 rakaat tambah 2 rakaat lagi tambah 2, ini nggak ada, tidak dianjurkan karena tidak sesuai dengan apa yang diisyaratkan. Walaupun di sini kita sebutkan tadi Imam Tirmidzi mengatakan telah terjadi kesepakatan, namun dikritisi oleh sebagian para ulama karena ada sebagian para ulama juga tidak berpendapat seperti ini. Tidak berpendapat bahwa 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh hanya 2 rakaat saja. Ada sebagian ulama mengatakan boleh menambahnya. Tapi intinya yang lebih baik adalah kalau kita misalnya di masjid setelah selesai 2 rakaat sebelum subuh, maka silakan berzikir, membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah SWT. Yang saya tidak tahu tadi, sebagaimana pertanyaan, di rumah sudah mengerjakan, kemudian datang ke masjid, apakah sholat sunnah tahiyatul masjid? Walaupun kita katakan ini berbeda, 2 sholat yang berbeda. Ya, wallahu ta'ala alam, akan tapi saya belum pernah membaca ya penjelasan para ulama dalam bab ini. Wallahu a'lam. Nah, berkaitan dengan sholat berjamaah bersama imam. Jadi pada imamnya lupa Ustaz. Di rakaat keempat dia naik, subhanallah, tapi udah sempurna. Diingatkan makmum. Dan imamnya turun lagi Ustaz. Lagi, lalu selanjutnya dia sujud syahwinya setelah salam. Itu gimana Ustaz? Sujud sahwinya setelah salam, tidak ada masalah. Tapi udah sempurna Ustaz. Hal yang sebaiknya tatkala berdirinya sudah sempurna, maka imam tidak dianjurkan untuk turun. Karena ia sudah berpindah dari gerakan ke gerakan berikutnya. Ini sudah masuk ke rukun berikutnya. Jadi setelah tegak berdiri, sekalipun diingatkan, dia tetap harus lanjutkan. Ya. Jadi tidak baik dia kembali. Namun intinya ini sudah terjadi, kemudian dia sujud sahwi setelah salam, ya, sujud sahwi setelah salam, maka Allahu a'lam yang dilakukan pertama tadi tidak sesuai, tapi sujudnya sesuai karena yang tadinya seharusnya mengurangi ini sudah menambah.
Ya, dia berdiri, kemudian diingatkan, kemudian dia turun. Kalau dia lanjut berarti mengurangi. Sebagian ulama mengatakan kalau mengurangi sujud sahwinya sebelum salam. Kalau menambah sujud sahwinya setelah salam. Tatkala dia turun kembali, dia lakukan tahiyat yang pertama, berarti dia tidak apa? Tidak mengurangi, karena tahiyat ini dia kerjakan. Yang dia lakukan adalah menambah. Ya, ini tadi berdirinya tadi akhirnya 2 kali jadinya. Nah, gitu. Jadi wallahu taala alam, kita katakan seharusnya tadi dia tetap lanjut, tidak turun. Tapi tatkala dia turun, qadarullah mungkin karena bingung atau bagaimana. Ya, karena kalau subhanallah dia sudah berdiri, akhirnya bingung, salah, dia turun lagi. Nanti kalau teringat, seharusnya harus lanjut, nanti berdiri kan. Ini kadang-kadang pada kondisi tertentu dalam salat, tatkala kita jadi imam kemudian diingatkan, kita jadi apa? Bingung. Ya, blank. Sehingga akhirnya turun. Maka tatkala dia sujud setelah salam, maka insyaallah ini tidak mengapa. Benar sudah yang dilakukan. Walaupun yang pertama tadi sebaiknya dia tidak turun. Wallahu a'lam. Nah. Silakan. Jadi kalau misalnya menyambung pertanyaan ini, jika imam melanjutkan yang salah tadi, sikap makmumnya gimana? Kalau Imamnya sebenarnya berlebih, berdiri, dia tetap melanjutkan. Sikap imam. Kalau berlebih, jelas berlebih. Misalnya 4 rakaat dilakukan 5 rakaat, kita ucapkan subhanallah, subhanallah, dia tetap berdiri, kita tunggu dia. Kita tunggu, kita duduk saja sampai dia selesaikan 1 rakaat itu, kemudian duduk, sujud, kemudian sujud lagi 2 kali, kemudian tasyahud, ya kita duduk tunggu dia, kemudian salam, kita ikut salam dia. Jadi jangan kemudian dia tidak mau diingatkan, dah bubar aja lah kita. Bandel kali imamnya, jangan. Ya ini subhanallah, ya kita tunggu dia. Ya, kita tunggu dia, kita ingatkan subhanallah, subhanallah, masih tetap dia yakin bahwa ini masih 4 rakaat misalnya, sudah kita tunggu dia. Kita tunggu dia. Wallahu a'lam. Kalau banyak yang enggak berdiri, cuma menyempurnakan yang berlebih tadi. Kan makmum banyak juga yang berdiri juga. Betul? Enggak benar, salah. Kita duduk aja. Kalau kita yakin bahwa itu sudah sempurna 4 rakaat, jangan ikut. Karena kalau kita ikuti berarti kita sholat berapa? 5 rakaat. Tapi yakin ya, jangan pula kita yang salah kan. Kacau. Kita pula yang salah. Hah? Wallahu a'lam. Nah. Cukup? Baik, karena tidak ada lagi yang ditanyakan, kita cukupkan pembahasan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.